A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Dikumpulkanlah kita di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, berkumpul juga bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Dan semoga ini jadi wasilah kita dipulangkan dalam keadaan yang baik juga, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Salam ta'zim, salam kenal pada para kiai, izin, ustaz, kiai, para tokoh masyarakat, pembina, pembimbing, dan seluruh hamba-hamba Allah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Bukan ceramah lah ini mah ya. Lagi sama-sama ngomongin Allah. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jadi kalau nanti pulang dari sini hatinya berasa lebih enak, hakul yakin bukan karena yang berbicara. Cuman karena kitanya lagi ngomongin Allah weh. Ngomongin Allah nanti jadi ingat Allah. Ingat Allah ya tadi, jadi tenang hatinya. Ya, jadi kadang sederhana kalau belum bahagia atau masih sering marah, sedih, kecewa, pas lagi hatinya nggak enak, tinggal tanya aja ke hati, lagi ingat apa emangnya? Ya, nah pasti lagi nggak ingat Allah. Kalau udah lagi ingat Allah mah aman, damai, nyaman ya, insya Allah. Jadi judulnya, alhamdulillah tadi Finding Happiness. Ya, tadi potongan-potongan singkatan dari nama kotanya pun semuanya cinta-cintaan semua tuh ya. Oh, fitrah cinta mah ya. Tapi kalau cintanya tidak disandarkan kepada sang pemberi cinta dan yang paling mencintai kita yaitu Allah, dijamin masih repot pasti. Ya. Karena kan penderitaan kita karena tadi ya lebih mencintai makhluknya daripada pencipta makhluknya. Wah, itu repot luar biasa. Ya. Kak, renungannya gini lah ya, kita kalau jadi pemain bola butuh saran untuk tambah jago main bola, dengerinnya nasihat siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Beneran, dengerin nasihat siapa? Messi. Kenapa? Kita pengen jadi juara dunia, dia udah duluan, pernah. Kita pengen juara Liga Champion, dia udah pernah duluan. Kita pengen main di klub sepak bola besar, dia udah duluan. Ya. Kita baru latihan, dia udah bertahun-tahun lebih lama. Nanti dibalik kalau pengen jadi jago masak ya dengerinnya ya ahli masak, jangan pemain bola. Ya. Sedangkan gini, kita semua tahu bahkan laki, perempuan, tua, muda, muslim, non-muslim, semua pengen bahagia, semua pengen tenang, semua pengen mulia, semua pengen sukses. Ya. Maka aneh kalau kita nggak ngikutin orang yang udah dapetin itu semua. Semulia-mulianya manusia, sesukses-suksesnya manusia, seberkah-berkahnya manusia. Ya, kita sudah tahu itu siapa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Tapi kadang masih ada aja yang misalkan, aku baru mau mulai minum sambil duduk teh karena dengar nasihat dari profesor entah namanya siapa, dari universitas entah belah mana, dan nggak tahu tuh dianya teh bertuhan atau enggak, ya, atau bahkan mungkin pernah ngelakuin kezaliman seperti apa, wallahu alam, ya. Padahal Nabi kita udah ngelakuin lebih dari 14 abad yang lalu, tapi nggak mau ditiru, ya. Sedangkan teh mati bakal, sukses pengen dunia akhirat, bahagia pengen dunia akhirat. Nah ada contohnya tuh dari yang udah dapat itu semua, masih nggak mau ditiru, udah aneh atuh. Ya, ibarat
kita tadi pengen jadi pemain bola tapi nggak mau minta nasihat dari pemain bola, malah dari koki atau malah dari pembalap, ya kan nggak nyambung. Ya. Maka ya bukan tanpa alasan Allah turunin Al-Quran, Allah turunin Rasul, dengan akhirnya ada sunnah-sunnah yang tinggal bisa kita ikutin. Tapi kita masih nggak mau ikut. Bisa jadi kitanya aja yang selama ini jauh dari situ. Ya. Guru kami Ustadz Budi Asari pernah ditembak pertanyaan. Ustadz, nggak bisa. Semua tuh balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah tuh itu kan 14 abad yang lalu. Sekarang lebih kompleks, lebih rumit, lebih canggih, lebih keren zamannya. Tantang balik sama beliau. Bawakan masalah paling rumit saat ini. Saya bisa bawakan masalah yang lebih rumit zaman dahulu dan udah selesai dengan Quran dan Sunnah. Tantang balik. Ya. Serius, kalau Allah mau, kalau memang wahyu dari Allah itu belum cukup untuk membimbing kita sampai hari kiamat, mudah sampai hari ini wahyu masih turun. Ya. Tapi kenapa nggak ada Al-Quran jilid 2? Jilid 3? Udah 1 jilid aja itu. Karena semua wahyu yang turun dari Al-Fatihah sampai Anas sudah cukup untuk menuntun kita mau sampai hari kiamat nanti. Dan kalau Allah mau, mudah sampai sekarang Rasulnya masih dihidupkan, belum wafat. Tapi karena semua petunjuknya juga sudah lengkap, cukup, maka ya sudah, selesai udah episodenya. Dan berhasil dibuktikan, loncat 5 abad setelah Nabi wafat. Salahuddin Alayubi, penakluk Baitul Maqdis, ditanya kenapa hebat. Dah ikut Allah sama Rasulnya, petunjuknya masih sama. Ya. Loncat 9 abad, kurang jauh, Muhammad Al-Fatih, umur 22 jadi sultan, umur 15 sudah jadi wali kota. Ya. Karena ditanya kenapa hebat, ikut Allah sama Rasulnya, dah petunjuknya nggak ganti. Dan sampai sekarang masih banyak ada manusia yang berkata, kenapa kamu kok berubah hidupnya, jadi tambah baik, jadi lebih jadi lebih manfaat. Nah, ikutin Allah dan Rasulnya. Ya. Mungkin kitanya aja yang belum ya. Indonesia merdeka berapa tahun? Tahun ini, Agustus ini ya, 78 ya. Jadi belum, nanti beberapa hari lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa kali ganti kurikulum pendidikan? Gitu ya. Puntenlah Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulumnya. Ya. Asih Al-Quran, asih Sunnah. Terus. Ya. Jadi, Masya Allah. Jadi bicara tadi semuanya pengen finding happiness, pengen dapetin kebahagiaan. Sah, wajar, manusiawi. Dan amat sangat boleh. Orang bahkan Allah nurunin Al-Quran, nurunin contoh dari Rasulnya. Kan biar kita bahagia. Cuman kadang kita lupa bahwa salah satu bab keimanan itu adalah kalau Allah udah nyampe nyuruh, karena itu pasti baik buat kita. Ya. Kalau Allah udah sampai larang, karena pasti itu nggak baik buat kita. Ya. Sok beberapa renungan ya. Kok sekarang canggih ya keuangan dan sistem ya. Duit 1.500.000 bisa bawa pulang mobil kok. Dengan cara riba ya, nggak mau ya. Nah ternyata tapi kata Allah kita tahu tidak boleh. Al-Baqarah 275 ya. Maka kalau lihat lagi sekarang, apakah manusia di zaman sekarang kualitasnya lebih baik dari yang di zaman Nabi? Lebih baik kualitas kita atau mereka? Mereka. Padahal petunjuknya masih sama ya Al-Quran. Tapi sekarang kita lihat, sekarang masjid dan Al-Quran banyak nggak? Bahkan ada masjid yang lebih banyak Al-Qurannya daripada jumlah yang sholatnya. Ya, di handphone masing-masing ada Al-Qurannya nggak? Kalau ada yang tidak ada, saya nyalain hotspot, downloadnya pakai kuota saya ya, biar kebagian pahala jariahnya. Ya, seperti itu. Maka apa bedanya? Padahal petunjuk yang tadi kita sepakat telah membuat mereka hebat, itu kita sama-sama punya nih. Al-Qurannya ada, bahkan bisa dikantongin di mana-mana, ada di handphone, lengkap dengan terjemahannya. Ya, tahukah kita? Padahal emang Al-Quran yang katanya kita kalah kualitas dengan manusia di zaman itu dengan zaman sekarang. Padahal di zaman sekarang banyak Al-Quran. Al-Quran mulai jadi mushaf ternyata gak man? Kan Nabi teh nerima wahyu teh kan gak dalam bentuk malaikat Jibril datang nih buku tolong tuh ajarin ke orang-orang. Enggak. Wahyu diterimanya. Ya. Baru akhirnya dirangkum jadi mushaf gak man? Satu buku utuh. Di zaman, selesainya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Daerahnya sudah seluas apa Utsman itu di zaman kepemimpinan beliau? Jazirah Arab udah muslim semua. Sekarang jadi 6 negara. Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, ya.
Udah gitu, Persia juga sudah muslim semua. Syam sudah jelas ya, sekarang jadi 4 negara. Lebanon, Suriah, Palestina, Jordania, ya. Romawi daerah selatan udah muslim semua. Afrika sebelah utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya udah muslim semua. Luas tidak? Luas. Padahal di zaman itu emang Al-Quran udah ada banyak. Sebagian riwayat, kata guru saya Ustaz Budi Asari, disebutkan baru ada 5 di daerah seluas itu, seantero negeri. Ada riwayat yang nyebutin 6, tapi menurut beliau lebih rojih yang 5. Ya. Baru ada 5. Terus mereka jadi hebat karena ikutin Al-Quran. Gimana ceritanya itu? Dan gak bawa-bawa Quran kemana-mana. Ke masjid gak ada Qurannya, handphone belum ada. Ya. Sedangkan diriwayatkan memang mereka lebih sering bertilawah. Standar seorang mukmin yang kami tahu itu 40 hari itu udah khatam Al-Quran. Ya. Per 40 hari sudah khatam Al-Quran. Nah kalau misalkan belum silakan. Ya emang idealnya sehari 1 juz lah ya. Odoj, one day one juz. Jadi sebulan sudah khatam. Ya. Ya Masya Allah. Jadi memang ya itulah kata tilawah ya. Ketika ikro artinya disuruh baca, bacalah. Ada lagi kan utlu. Ya. Kayak contoh di Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Yang kanan bawah utluma ya. Lanjut sampai inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar al-ayah. Disuruh baca di situ. Cuman apa bedanya? Da ikro mah baca weh, ada teksnya dibaca. Utlu hafal. Ya. Dan sekarang kok banyak penghafal mah kalau mau jujur. Iya, tapi ngapalin dulu weh, arti belakangan ngamalin apalagi. Ya. Kalau mereka mah kan nggak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai untuk diamalkan. Nancep jadi benar-benar. Tapi intinya mah, yulah, udah saatnya kita tarik lagi. Ini kita ingin bahagia, bahagia. Teh di hati teh ada yang bolak-balik Allah. Terus kita nyoba bahagia tidak dengan cara sang pembulak-balik hati. Agak aneh, aneh ya. Yang bisa bahagiain Allah. Tapi kita nggak mau ikutin cara Allah. Ibarat cara masuk ke universitas tersebut ada tata caranya. Daftar, ikut ujian, bayar, dan yang lain-lain. Terus kita nggak mau ikutin cara itu. Enggak, saya mah daftarnya pengen cara ya salto-salto di danau, nyemplung, guling-guling di lumpur. Pas sudah bak-bak sana sini, saya keterima nggak? Emang bukan itu caranya. Ya, ya kan, sudah jelas ya. Yuk kita lihat ya. Pertanyaan survei sederhana ini. 1. Apakah kita semua punya keinginan? Punya. 2. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita bahagia. Ya. Pertanyaan ketiga. Dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus-terusan. Kenapa masih gampang kecewa, sedih, ngambek? Bisa jadi kan berarti konsep bahagianya yang masih salah. Padahal sejauh ini kita pikir kayaknya punya duit teh enak ya. Tapi ternyata pernah ngelihat orang kaya yang masih stres? Banyak. Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Tenang, nggak usah ngegas ya. Kan saya nggak bahas suami kalian. Ya. Berarti orang Serang itu Ustaz. Ya. Masya Allah. Ngegas malu. Tenang. Suami kalian soleh semua ya. Emang udah pada nikah ini teh? Ada yang belum. Nanti tolong yang jomblo disemangatin angkat tangan yang jomblo. Yang jomblo. Waduh, Ntar dulu malu-malu, ya, saya agak curiga nih. Tolong bedakan antara jomblo dengan janda itu tolong dibedakan ya. Iya sih single juga gitu ya. Ya semoga tetap dapat jodoh yang soleh. Tapi asa kumahanya. Yang saya maksudnya kan yang belum pernah menikah. Belum pernah gitu. menikah. Ya. Insya Allah. Tapi alhamdulillah syarat masuk surga bukan hanya menikah ya. Betul. Gak nikah tapi takwa juga punya peluang untuk dianugerahi surga. Daripada menikah tapi maksiat bareng-bareng. Na'udzubillah. Ya. Karena standarnya sederhana ternyata ya. Yuk harus berapa kali sedih, kecewa, dan bersedih lagi baru kita sadar bahwa oh ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, pada apa yang Allah suka. Ya. Gampang kan? Aslinya kan bukan masalah nih. Kalau emang bahagia tuh emang harus dari yang kerja keras, harusnya yang paling bahagia mah tukang batu. Ngangkutin batu, ngetokin batu gitu ya. Kalau emang bahagia itu dari yang paling kaya, ya saya ngapain berhenti jadi bandar judi waktu itu ya.
dan yang lain-lain juga. Dan Yes. kalau emang bahagia itu dari populer, ya banyak yang pengen mengakhiri hidupnya, artis-artis juga. Sehingga yuk lah, berarti bisa jadi bukan itunya ternyata yang salah, cara kita mengejar kebahagiaan. Ternyata orang-orang yang lebih banyak mengejar yang Allah suka, mereka malah lebih dibahagiakan. Ya. Orang-orang soleh terdahulu. Saya dulu akhirnya kesimpulannya nyari, siapa sih orang yang benar-benar seumur hidupnya tuh nggak pernah ngeluh gitu, nggak pernah ngeluh dengan jalan yang telah dia ambil. Karena ketemu orang kaya yang masih ngeluh ada, nggak sedikit, banyak sekali. Ketemu orang yang udah punya jabatan masih ngeluh, oh ada, dan yang lain-lain. Ya. Padahal kata mereka tadinya, atau bahkan menurut kita itu kan harusnya bisa jadi sumber kebahagiaan. Tapi ternyata satu-satunya orang yang nggak pernah ngeluh dalam hidupnya sederhana. Orang yang telah meletakkan ya Allah aja udah di hatinya. Yang bahagianya sudah dipindah, bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Ya. Karena kita udah dikasih kesempatan kan, sejauh ini lebih ngejar yang kita suka enggak tuh. Enggak bahagia juga. Padahal sebagian udah tercapai tuh, pengen kaya beneran kaya, pengen punya jabatan beneran punya jabatan. Ya. Sedangkan orang-orang yang lihatlah orang, kalau kita pikir siapa orang yang hidupnya paling bahagia, coba yang kayaknya tuh nggak pernah marah, nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, nggak pernah ngeluh hidup teh. Kalau nggak syukur tobat, dan seluruh hidupnya jadi kebaikan, sibuk jadi manfaat, sibuk ngurusin orang. Yang kebayang di otak kita siapa langsung? Rasul, para nabi, orang soleh, ya. Padahal kalau kita lihat lagi, masalah mereka lebih berat dari kita. Pernah sekedar lelah mendakwahi umatnya, dicaplok ikan paus, Nabi Yunus. Ada yang dibuang oleh saudara kandungnya, tapi gara-gara itu jadi petinggi di Mesir. Coba kalau nggak dibuang, ya. Ada yang dari kecil dianyutin di sungai oleh ibunya atas perintah Allah. Malah jadi diangkat anak oleh istri rajanya. Dan ibunya ketika nyusuin anaknya di istana, jadi satu-satunya ibu yang nyusuin anaknya kandung sendiri, anak kandungnya sendiri, malah digaji pakai uang negara. Ibu Nabi Musa doang. Semua pakai urut. Asli ya. Asli. Manusia tuh gak pernah disuruh sama Allah buat nentuin takdir. Ya. Pernah gak sih Allah nyuruh, kamu tuh masa depannya harus jadi presiden? Enggak. Kamu tuh masa depannya harus centang biru? Enggak disuruh. Ya. Misal gitu. Ada gitu pintu surga masuk nih, pintu khusus yang centang biru. Ya. Coba orang udah mengupayain, sekarang bisa beli ibu centang biru. Ya. Nah, katanya ternyata sekarang sudah bisa dibayar, bisa beli. Ya. Maka ya Allah. Ternyata bukan itu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sehingga yuk berarti kita mau ngejarnya pakai cara apa lagi? Karena mereka yang udah lebih dahulu melakukan itu, meskipun kata kita hidupnya lebih berat dan segala macam, enggak tuh. Dititipi dunia tidak berarti dihinakan. Diambil dunianya pun bukan berarti dimuliakan. Betul? Lihat Firaun, apalagi yang nggak dia punya selain iman, ya. Udah kaya, sebagian riwayat menyebutkan hidup 400 tahunan, kuat, sehat, nggak pernah sakit, demam nggak pernah, batuk pun nggak pernah seumur hidup, ya. Istri soleha, komplit itu mah, ya. Insya Allah. Tapi apakah mulia? Ada enggak? Terbukti sampai sekarang nggak pernah ada ibu ngasih nama anaknya Firaun. Ya anak temen lucu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lain atuh Bu, ya. Seperti itu kan. Tapi ada orang yang memberi nama anaknya Ayub alaihissalam. Padahal Ayub itu diuji 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuhnya. Waktu kena penyakit kulit 12 anak kandungnya meninggal barengan. Rentak. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, layu dan mati semuanya. Ketika ditanya istrinya, kenapa nggak minta sembuh ke Allah? Coba deh hitung deh. Dulu kita waktu masih dianugerahi keturunan, ladang, ternak semua lancar, jaya, nggak ada masalah, itu berapa lama? 20 tahun kurang lebih. Kan saya sakit baru 18 tahun. Malu atuh minta sembuh ke Allah. Takut dianggap nggak bersyukur. Kita sendiri aja nggak suka kalau ketemu orang yang nggak ada syukur-syukurnya gitu ya. Sering kita bantu, tapi selalu berkata kepada kita, kamu mah nggak ada baiknya. Kufur pisan ya, Masya Allah. Nah kadang kita suka gituin Allah, ya.
Kadang dengan sekedar pernyataan, ya Allah, hijrah katanya ditolong ya Allah, kenapa tambah berat? Mungkin kalau ada suara dari langit, atulah maksiat 14 tahun hijrah dia baru 3 bulan. Ini siapa yang gak adil sih kalau mau jujur? Gitu ya. Cuman suka selalu, kenapa saya? Kenapa saya? Why? Why not? Kata Allah gitu kan. Asli ya, orang dikasih ujian, dikasih masalah itu bukan Allah benci, beneran. Orang main judi kalah teh pertolongan demi Allah. 1 jadi bisa berhenti, 2 lumayan gugurin dosa. Ya. Jadi jangan alergi dulu sama kepahitan. Bisa jadi yang gara-gara itu kita tambah dekat sama surganya Allah. Ya. Yang diselingkuhin, sakit iya jelas, namanya dampingin dari nol, tahu-tahu dia udah sukses malah nikah sama yang seumuran anak kita misalkan. Ya kan? Sering diangkat jadi film, di film azab, betul. Ya. Tapi terus kalau gara-gara itu kita jadi tambah dekat sama Allah, jadi ahli tahajud, tambah dekat sama Al-Quran, punten. Bisa jadi gara-gara kejadian itu kita wafat dalam keadaan dosanya lebih bersih daripada yang suaminya nggak pada selingkuh. Ya. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh ya. Abang selingkuh dong, biar teteh dapat penggugur dosa. Enggak ya, nggak kayak gitu konsepnya bos. Ya, asli ya. Jadi ingat Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir tadi, ya. Yang penting kamu tuh ikhtiar, nurut, gerak, udah. Ingat waktu Ibunda Maryam lagi hamil besar, meninggalkan kaumnya, biasa julitan netizen ya nggak? Nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu diomong ku batur. Ya ukhta Harun, ya saudaranya Harun, ya maha benar netizen dengan segala komennya, ya. Lari, meninggalkan, bersandar di pohon korma, butuh rutop, perut lagi mules-mulesnya, hamil gede. Kata Allah apa? Wahuzzi, goyang-goyangkan. Nanti tusakitu alayya rutoban janiya, turun rutopnya. Pernah ngeliat pohon korma yang udah berbuah gede? Digoyang-goyangin jatuh nggak tuh buahnya? Enggak. Emang kudu nanjak, dipetik naik baru kalau mau dapat ininya. Ini yang goyang-goyangin. Perempuan hamil, lagi mules-mulesnya, hamil gede, emang tenaganya segede apa? Ya. Cuman orang beriman mah, kata Allah gitu, ya gitu udah. Sami'na wa ata'na. Karena sekali lagi, Allah gak pernah nyuruh kamu nentuin takdir, kamu tinggal nurut takdir urusan Allah. Cuman kan kita mas begitu misalkan, ini secara takdir matematikanya gak masuk nih. Ini, udahlah mendingan saya gak usah kerjain aja sekalian. Udah menyerah sebelum berperang. Ya. Karena menurut matematika kita nggak penting. Oh enggak, ya kalau udah bicara kekuasaan Allah, matematika manusia itu udah nggak laku. Kalau nggak akan ada ceritanya perang Badar menang 313 lawan 1000. Ya, nggak ada ceritanya. Ya, matematika manusia udah nggak laku. Ya, Nabi Musa alaihissalam lahir, dapat mimpi, dapat nasihat si Firaunnya teh bahwa nanti akan digulingkan oleh pemuda dari Bani Israel. Ya udah bunuh semua anak laki-laki. Kata penasehatnya dibunuh semua mah habis satu bos. Ya udah setahun bunuh setahun enggak. Terserah dialah yang bikin peraturan. Ya aneh. Makanya Nabi Harun nggak dikejar kan? Karena beda setahun sama Nabi Musa. Nabi Musa giliran yang harus dibunuh. Ibunya panik. Aduh anak saya harus dibunuh sama si raja. Gimana? Lagi panik-paniknya minta tolong ke Allah. Dapat perintahnya malah buang ke sungai. Kira kumaha ya teh ya Allah. Kan saya teh lagi panik nih. Pengen sayang sama anak. Takut ini anak kenapa-napa, malah buang ke sungai teh kumaha ceritanya ya. Untung beliau bukan orang Sunda sih ya. Jadi ngomongnya nggak gitu juga ya. Jadi akhirnya ya udah nurut, Allah nggak nyuruh kita nentuin takdir, nurut. Ya gara-gara tadi kan akhirnya malah jadi ya udah bisa menyusui dengan nyaman bahkan digaji oleh negara. Ya. Ya gitulah, tenang, jangan khawatir. Yang kata kita pahit-pahitnya bisa jadi jalan kebaikan buat kita. Nggak karena kata siapa yang kita suka terbaik buat kita. Ya, udah mah kitanya makhluk yang tidak tahu. Sok, ada yang tahu berapa jumlah giginya dalam mulut, angkat tangan. Nggak ada yang pernah ngitung? Ya sama ya. Apalagi jumlah rambut, apalagi 5 tahun lagi nasibnya gimana. Oh kita nggak pernah tahu. Ya, udah mah kita tidak tahu, lalu Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita sok tahu, sempurna itu penderitaan. Ya. Ya Allah yang terbaik untukku teh saya masuk kampus itu. Makanya saya udah belajar ikut bimbel malah gak keterima. Teman saya yang gak belajar malah kepilih. Ngaco ini gak adil. Ya. Sedangkan
Ternyata setelah dia nggak terpilih di kampus itu, ke kampus yang lain, ketemu circle yang baik, mulai hijrah, mulai tobat, bahkan dapat suami di situ misalkan. Sedangkan temennya yang masuk kampus itu, lingkarannya ternyata circle-nya ya ada yang tidak baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi gitu ya. Ada kadang kita gampang asli ya, orang nyebutnya bahasa gaulnya mas sekarang mah insecure. Cialah. Insecure. Harus segitu ya. Tapi secara, ini bukan secara Islam bahkan, secara kata psikolog yang pernah menceritakan juga, psikolog ini berkata, dari 100% yang dibikin insecure oleh manusia, takut terjadi ini, takut terjadi itu, ya, yang kejadian tuh biasanya cuma 15%-nya secara statistik sejauh ini. Rugi nggak? 85%-nya ternyata tidak kejadian. Udah mah panik duluan, kejadian enggak, tapi kitanya udah jadi jutek seharian, ngambek seharian, bad mood seharian, jadi zolim kepada orang yang punya hak atas kasih sayang kita, dan jadi dosa juga. Kejadian mah enggak. Ya. Malu sendiri nggak nanti sama Allah bahwa ternyata, lo kok malah gini sih ya Allah? Ternyata itu teh kebaikan. Ya. Yang sederhana deh, kemarin teh kami pindahan ceritanya. Jadi di jalanan depan rumah teh memang masih tanah, becek. Mau ngundang tamu buat syukuran kan asa kasihan, becek gitu, tanah semua. Jadi mikir gimana caranya, yuk di aspal atau enggak dicor, ya. Nyari tukangnya dan dihitung biayanya, ternyata segitu, cukup mahal. Tapi bismillah demi memuliakan tamu, udahlah nggak apa-apa, ya. Ya udah, kapan? Yuk besok cari. Dicari di hari itu. Siapa yang mau kerja? Biasa tukang pada standby sampai minta kerjaan sekarang. Aduh punten, lagi pada ada tugas semua, nggak ada yang bisa ngerjain, ya. Waduh, nggak ada berarti nggak bisa dikerjain. Ya udahlah, pasrah. Tawakal ke Allah. 2 hari sebelum hari H, pagi-pagi buka gerbang teh ada bapak-bapak lewat pakai rompi, ada tulisannya Pemkot. Dari mana Pak? Iya nih ngecek, nih hari ini mau diaspal pemerintah. Jadi gitu cara Allah nolong teh ya Allah, udah pengen niat segini teh niatnya baik ya Allah, pengen nolong, kata Allahnya. Pengen tinggal keluar uang enggak? Aman, tenang aja ya. Udah tenang, dibikin tukang lagi pada ada kerjaan semua. Coba kalau udah ngaspal duluan keluar, besoknya ditimpa kayak main pemerintah. Lebih bagus, lebih aduh ya. Teguran mungkin ya, sok mendingan dipakai buat yang lain dan yang lain. Tenang beneran. Ya. Nanti seiring jalannya benar-benar Allah tunjukin segitu banyak sebetulnya pertolongan Allah tuh. Asli deh, kita menderita teh kadang karena ya tadi standar bahagianya masih yang aku suka bukan yang Allah suka. Makanya kalau di kota besar teh wajar gitu. Percuma gaji teh 10 juta sebulan, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Dia yang netapin standarnya kan. Jadi karena ya beda sudut pandang doang ya. Bagi orang-orang tadi, orang Nabi para mau dijahatin kayak gimana sama orang, karena standar bahagianya adalah yang Allah suka, bukan yang kita suka. Emang enggak mereka mau diapain? Dijahatin. Yang di dalam Islam yang rugi mah yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Ya, apalagi kalau gara-gara itu bisa gugur segala dosa, bisa tambah tinggi derajatnya. Kepahitan kan cuma 2 kan ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Terus sejauh ini kita hidup selalu diatur Allah, sengaco apapun kita. Ya. Berarti kalau kita masih ngambek terus, 2 lah penyebab utamanya jelas. 1, mungkin terlalu cinta sama dunianya. Atau 2, ya mungkin kita belum pengen surga weh. Makanya padahal kepahitan itu sedang deketin kita ke surga. Tapi karena kitanya gak pengen surga, pengennya adalah dia jadi jodohku, aku tambah kaya. Makanya menderita terus ya. So, mau ngejar yang Allah suka atau yang kita suka. Perlu berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru mulai ngejar itu. Sederhana ya. Nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah, meskipun kita nggak suka nerimanya. Dan bahagia dan musibah ya tinggal dibalik, adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah, meskipun bentuknya duit tambah banyak, popularitas meningkat, nggak ada bahagia dari jauh dari Allah. Ya hati jadi genggam Allah, kita menjauh dari sang penggenggam hati yang nggak masuk akal itu ya. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masya Allah, luar biasa. Takbir. Ngopi di sini? Oke, syukron jazakallah khairan sharingnya Ustadz Ko Dennis Lim. Ya, kita dapat ya
poin penting atau quote of the day cenah gitu kan untuk sharing beliau di pagi hari ini ya. Jadi yuk kita sekarang mulai tata hati kita ya. Untuk kemudian kita lebih mencoba mencari apa yang kemudian Allah sukai dibanding dengan apa yang kita sukai gitu ya. Mulai dari sekarang kita coba setting ya hati kita untuk kemudian seperti itu agar kita bisa mendapatkan happiness tadi ya. Oke. Menarik sebenarnya tadi ya, banyak hal yang disampaikan. Ustadz sebenarnya saya boleh bertanya nggak Ustadz? Nanti terkait ini ya Ustadz ya. Boleh, silakan. Apa kebahagiaan terbesar Koh Denis nih sekarang yang ya sampai di titik ini yang dirasakan kebahagiaan terbesar Ustadz gitu? Apa tadi kira-kira? Alhamdulillah sekarang kayak bahagia terus. Jadi kayak sudah sampai di mana jadi kayak nyari nggak nemu alasan buat marah, nggak nemu alasan buat kecewa, nggak nemu alasan buat ngambek. Jadi ya kalau ditanya paling bahagia kan seolah berarti ya cuman wah saat itu aja bahagia. Makin kesini makin kayak ya asal nikmat tuh ya setiap saat gitu. Nggak ada sedih, nggak ada. Cuman memang kalau ditanya cita-cita mah yang mudah-mudahan mati dalam keadaan dosanya udah diampuni Allah aja lah dan diterima. Ada kadang ada renungan kalau lagi pas lagi capek kikian gitu ya sehari misalkan 4 tempat 5 tempat terus mikir ya Allah ini udah capek kayak gini terus engkau nggak terima ini jadi amal karena salah niat karena ini aduh asa rugi pisan udah mabakbek tapi nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Jadi ya harapannya mah itu mudah-mudahan mati dalam keadaan udah diampuni Allah. Ya, meskipun udah tobat tapi kan nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Jadi kita belum tahu ya Sandi ya. Kita belum tahu. Okay. Atau paling melihat orang-orang yang kita sayangi bahagia aja. Oke. Kalau pas dulu waktu di Thailand pun ternyata dia pernah merasakan gitu kan bergelimang harta ini itu udah punya gitu kan. Iya. Awalnya seneng. Seneng. Pas dapat duit banyak tuh. Oke, tapi ada perbedaan saat dulu senang yang seperti itu dengan perasaan senang yang sekarang bahagianya? Beda. Senangnya kayak gini ya. Kalau kalian ganti handphone baru, saya tiba-tiba kasih nih buat kalian semua iPhone 14 Pro Max mau? Ada perasaan seneng nggak? Nah, bandingin ya, perasaan senangnya tuh kayak gitu ya. Tapi misalkan kalian pakai handphone itu, ya, udah gitu besoknya keluar handphone yang lebih baru dengan yang lebih ini, dan kita udah pakai handphone itu selama lama gitu ya. Itu masih iPhone 14 ternyata nanti muncul iPhone 74 gitu ya. Udah beda berapa tahun gitu ya. Terus sekali dipencet keluar mie ayam sama es jeruk misalkan. Ya. Lama gitu. Kesenangannya beda ya. Ya kan? Atau bandingkan dengan senang yang seperti ini misalkan. Ada suatu acara Ramadan biasanya kan orang bilang walaupun ekonomi krisis dan segala macam lihatlah Ramadan mah berkahnya. Semua di mana-mana makanan berkelimpahan, betul? Iya. Ya kan? Sampai kita diminta udah bawa pulang aja. Udah kita tahu perut kenyang, mau dibawa langsung tidur, besok juga mungkin gak sahur langsung puasa gitu. Dan kalau misalkan bangun sahur juga biasanya masih kenyang, udah kenyang pisan. Di rumah gak ada siapa-siapa lagi. Terus buat apa ada bakal jadi sampah ini teh makanan. Ya. Tapi karena nggak enak nolaknya, diterima, dibawa, nyampe lampu merah ngelihat yang kayaknya belum makan lebih butuh. Terus kita kasih, berhenti di pinggir jalan, dikasih, yang menerimanya sambil membungkukkan badan, bukan menyembah ya, membungkuk gitu sambil berkata, ya Allah, Ade makasih. Bapak pikir hari ini nggak akan bisa makan, terima kasih, tapi punten nggak bisa balas apa-apa. Semoga dimudahin segala urusannya, lancar rezekinya, dikabul segala hajatnya, dimuliakan di dunia akhirat. Dapat doa setulus itu bahagia nggak? Yes. Bandingin bahagia tadi dapat handphone baru sama bahagia yang kayak gitu. Satu perlu biaya, yang satu murah banget. Yang satu bisa bosan, yang satu nggak akan pernah bosan demi Allah. Ya. Kenapa bisa beda? Bisa jadi sumber bahagianya beda. Yang satu bahagianya dari sekedar dipuaskan hawa nafsu, yang satu bahagianya adalah ketika sang penggenggam hati membulak-balikan hati kita jadi bahagia. Padahal kita kehilangan sesuatu untuk itu.
Dan apalagi kalau dipikirkan adalah itu yang kita hilang adalah sesuatu, apa sih kok aku bahagia sih? Padahal ini kan sesuatu yang saya nggak butuh, sesuatu yang bakal jadi sampah, kok bisa segitu nyenengin orang, dan ketika orang itu senang kok kita ikut bahagia. Dan itu murah, dan itu nyandu, dan itu bisa setiap hari. Indonesia masih negara yang demi Allah untuk ngenyangin perut tuh satu porsi makanan masih amat sangat murah. Yang mahal tuh kalau pengen bergaya udah pasti mahal, ya. Maka Masya Allah, beda kan jenis bahagianya, ya. Sehingga akhirnya enggak lah. Jadi semakin membuka mata bahwa ternyata memang bukan itu semua sumber kebahagiaan. Pantesan Nabi berkata, manusia tuh gunung Uhud dijadiin emas buat kamu semuanya, kamu bakal minta gunung emas yang kedua. Sampai kapan? Sampai tanah udah jumpal mulutmu tuh, udah selesai, ya. Tapi kalau bahagianya didapat dengan sang pemilik kebahagiaan, ya itulah hati kita sesempit itu. Di dalamnya harta, jabatan, popularitas, ada Allah nyempil di situ. Ya iyalah, sempit-sempitan gak akan nyaman. Tapi kalau di sok mangga pindahin semuanya, yang lain cuman di tangan, yang ada di hatinya Allah, udah lega. Tapi si Allah ini kan adalah yang memiliki segala-galanya, ya udah gitu. Beda kan bahagianya? Yes. Gitu ya. Beda ya, dari rasanya, feel-nya beda ya tadi, luar beda. biasa ya. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi kayaknya nantilah di sesi berikutnya ya. Teman-teman juga mungkin penasaran ingin bertanya langsung.